Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan seluruh dan segenap pimpinan Muhammadiyah yang berhadir, baik atau mulai dari pimpinan wilayah, pimpinan daerah Muhammadiyah dan ibunda-ibunda Aisyah, beserta segenap unsur dan bagian Muhammadiyah yang berhadir. Izinkan dan mohon maaf saya tidak menyebut, menyapa dan menghormat satu persatu Bapak Ibu, orang tua kami, adik-adik, rekan-rekan, hadirin dan hadirat jamaah yang berhadir di Masjid Nurul Yakin Muhammadiyah yang berbahagia ini, yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, terima kasih saya sampaikan terutama kepada pimpinan daerah Muhammadiyah, wabil khusus Majelis Tarjih pimpinan daerah Muhammadiyah, Ustazuna Syekhuna Lasri, Dr. Lasri, kawan atau sahabat saya ketika belajar di Mesir dulu, yang mengundang atau kita sharing atau berdiskusi dalam kesempatan ini dalam sejumlah tema atau pembahasan yang sebenarnya sudah kita mulai dari sejak tadi pagi di kantor PDM dan dilanjutkan pada sore hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, kajian atau tabligh akbar kita pada sore hari ini seperti diinformasikan atau dimintakan dari panitia atau dari PDM atau dari Tarjih, hari ini atau sore hari ini insya Allah kita akan membahas dua tema yang terkait dengan ilmu falak. Yang pertama tentang waktu-waktu sholat, yang kedua tentang arah kiblat. Sekedar informasi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, spesialis saya atau bidang keilmuan saya memang dan sesungguhnya adalah di bidang ilmu falak atau ilmu astronomi. Jadi memang sehari-hari saya bahkan 24 jam itu hanya dan berbicara tentang ilmu falak, tentu yang kaitannya adalah dengan ibadah. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seyogianya materi-materi yang akan saya sampaikan ini ada slide atau gambar-gambarnya, tapi ada sedikit kesalahan teknis. Saya pikir HDMI-nya sudah ada, rupanya belum. Mudah-mudahan sambil menunggu, sambil berjalan kita mulai insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentang waktu sholat ini, pertama, jika kita ditanya misalnya, kenapalah ketika sholat itu kita harus pada waktunya? Kenapa misalnya zuhur harus jam 12 sekian, sedangkan besok bisa jadi berubah, minggu depan bisa berubah? Kenapa waktu asar harus jam sekian? Kenapa waktu subuh harus jam 5:18 misalnya, dan seterusnya? Jawabannya adalah karena ada ayat Al-Quran yang menyatakan, ayat yang kita bacakan di awal tadi, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah satu kefarduan yang telah ditetapkan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Inilah satu-satunya ayat yang menyatakan, menegaskan bahwa ketika sholat, terutama sholat fardu, kita harus berada dalam waktunya. Tidak boleh sebelum waktunya tiba kita melaksanakan sholat. Jadi misalnya kalau jadwal waktu sholatnya itu sudah dihitung, misalnya waktu zuhur adalah jam 12.30, tapi ibu-ibu ini buru-buru mau keluar, mau jalan kemana, jam 12.29 sholat, Allahu Akbar, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena belum masuk waktu dan itu bertentangan dengan ayat ini. Surat An-Nisa ayat 103. Nah, dari ayat ini para ulama sepakat menyatakan bahwa masuknya waktu sholat itu adalah menjadi syarat untuk sah dan sekaligus berkualitasnya sholat yang dilakukan.
Nah, jadi ini pengingat terutama Pak Ketua Masjid kita, hati-hati mengumandangkan azan muazin kita, jangan sampai ketika takbir pertama kali itu waktu sholatnya belum masuk. Karena boleh jadi ada saudara-saudara kita di rumah, di luar yang tidak sholat ke masjid, buru-buru, begitu takbir langsung takbiratul ihram juga dia di rumah. Padahal ketika takbiratul ihram itu, ketika azan dikumandangkan itu, waktu sholatnya belum masuk. Ingat, masuknya waktu sholat itu adalah syarat untuk sahnya sholat. Dalam fikih syarat itu adalah sesuatu yang harus ada dan melekat dalam ibadah itu. Kalau dia tidak ada, maka sholat yang kita lakukan atau ibadah yang kita lakukan tidak sah alias batal, berarti kita belum dikategorikan menunaikan ibadah sholat. Dan masuklah kita dalam kategori hadis Nabi, orang yang mendirikan sholat adalah orang yang menegakkan agama. Orang yang tidak melaksanakan sholat berarti dia meruntuhkan sendi-sendi agama. Nah, jadi tentang waktu-waktu sholat ini dan juga arah kiblat nanti, ini kita harus hati-hati dan perhatian, terutama di masjid, musola dan juga di rumah kita masing-masing. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini sebenarnya ada tampilan hadis. Jadi dari ayat surat An-Nisa ayat 103 tadi, dijelaskanlah oleh Nabi bagaimana rincian teknis dari waktu-waktu sholat itu. Ayat tadi kan masih umum, ayat tadi hanya mengatakan waktu-waktu sholat itu ada waktu-waktunya. Zuhur macam mana, asar macam mana, kapan. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hadis ini dikenal juga dengan hadis imamah, yaitu hadis ketika Nabi mempraktekkan sholat berjamaah bersama malaikat Jibril di depan Ka'bah. Jadi bukan main ini. Jadi di sini dijelaskan oleh Jibril, malaikat Jibril kepada Nabi, waktu zuhur itu dalam hadis ini adalah ketika tergelincir matahari. Zalat asyams. Az-zuhru hina zalat asyams. Waktu zuhur itu adalah ketika tergelincir matahari. Jadi ini kalau kita mau berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah secara letterlek, secara kebahasaan, kalau kita mau sholat zuhur, mau mengumandangkan azan, harus kita lihat ke langit, matahari sudah tergelincir atau belum. Itu zuhur. Sedangkan waktu asar adalah hina kana zilluhu mithlahu, yaitu ketika bayang-bayang suatu benda sama panjang. Kira-kira begini, ini sebuah tiang, Bapak Ibu, kita letakkan di tanah. Ketika bayang-bayang benda tiang ini sudah satu kali panjang, itulah waktu asar. Begitulah orang-orang dulu sahabat menerapkan waktu asar itu. Di redaksi hadis yang lain, Nabi mengatakan waktu asar itu adalah hina kana zilluhu mislaihi. Ketika bayang suatu benda itu dua kali panjang. Ini satu, ini dua kali lipat. Konsekuensinya apa? Waktu zuhurnya makin panjang, waktu asarnya makin pendek. Kalau dia satu kali panjang benda, kalau kita kira-kirakan asarnya itu jam 4, kalau itu berdasarkan redaksi hadis imamah ini, kalau berdasarkan redaksi hadis yang lain, dua kali panjang, maka waktu asarnya bukan jam 4, tapi itu jam 5 lebih kurang. Jadi ketika dimasukkan ke dalam rumus matematis dan astronomisnya, itu waktu sholatnya bergeser. Waktu zuhurnya makin panjang, waktu asarnya makin pendek. Dan yang kedua ini, ketika bayang suatu benda ini dua kali panjang, ini banyak digunakan dalam kalangan mazhab Hanafi. Di Sudan misalnya, di Maroko, ini banyak dipraktekkan. Jadi ini bisa menjadi pemahaman bagi kita Bapak Ibu, kearifan. Nanti kalau ada kita melihat ada saudara kita yang sholat asarnya lewat sampai jam 5, ya sudah, berhusnuzon saja. Berarti seolah-olah beliau itu mengamalkan redaksi hadis Nabi yang kedua. Ketika panjang suatu benda dua kali panjang. Saya kira lebih baik begitu, Bu. Husnuzon begitu daripada kita repeti begitu, kira-kira begitu. Nah, inilah pentingnya kita mengerti dan tahu bagaimana penentuan waktu-waktu sholat itu. Kemudian waktu maghrib adalah ketika terbenam matahari. Terbenam matahari itu maknanya adalah, jadi nanti sore Bapak, bisa dipraktekkan Bapak Ibu, bundaran matahari itu ketika dia sudah terbenam di ufuk barat, di arah barat berarti ke sana, bundaran itu sudah terbenam, tidak nampak lagi bundarannya,
walaupun barangkali berkas cahaya sinar mataharinya itu masih terang, maka itu sudah menjadi tanda bahwa waktu maghrib telah tiba, walaupun masih terang. Itu makna maghrib. Maghrib itu artinya tempat terbenam. Terbenamnya apa? Terbenam matahari. Itu berdasarkan hadis. Lalu waktu isya adalah ketika hina ghaba asy-syafaq, ketika hilangnya syafaq. Syafaq itu awan merah. Jadi kalau kita di tempat yang bukan di perkotaan, misalnya di pinggir laut, di atas gunung, ketika matahari terbenam, waktu maghrib masuk, di situ akan muncul secara perlahan kemerah-merahan, mega atau syafaq. Ketika kemerah-merahan itu hilang, maka itu sebagai tanda bahwa waktu sholat isya itu telah tiba atau waktu sholat maghrib telah berakhir. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, waktu subuh. Waktu subuh adalah ketika munculnya satu fenomena langit yang disebut dengan fajar. Fajar ini ada dua, ada fajar kazib, ada fajar sodik. Yang menjadi ketentuan dalam waktu sholat subuh itu adalah fajar sodik, fajar yang benar. Itulah makanya sholat subuh selain dia disebut subuh juga disebut sholat fajar. Karena dia munculnya, tibanya waktu sholat subuh itu adalah ketika munculnya fajar sodik. Fajar sodik itu apa? Adalah berkas sinar matahari yang menyebar di arah timur, kebalikan dari arah barat. Jadi cahaya kemerah-merahan atau keputih-putihan sudah mulai muncul, itu disebut dengan fajar sodik, dan itu menjadi tanda bahwa waktu sholat subuh telah tiba. Jadi kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, beginilah prakteknya seharusnya kita setiap hari dan sepanjang hari. Tapi dengan majunya ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, hadis-hadis Nabi ini diterjemahkan, diformulakan dalam bentuk rumus-rumus matematis dan astronomis, menjadi aplikasi, menjadi software, program dan seterusnya. Jadilah seperti yang kita gunakan hari ini. Jadi sebagai catatan dan pengingat Bapak Ibu, di internet, di media sosial itu memang banyak jadwal waktu-waktu sholat yang dikeluarkan oleh berbagai pihak dengan aplikasi softwarenya masing-masing. Tapi catatan saya di sini, itu tidak seluruhnya bisa digunakan. Karena ada yang terpercaya, ada yang tidak terpercaya. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya merekomendasikan gunakanlah software atau aplikasi atau jadwal waktu sholat yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi. Tentu dalam konteks kita Muhammadiyah, gunakanlah jadwal waktu sholat yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Boleh juga yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, atau ada yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, mereka ada juga mengeluarkan itu, atau lembaga-lembaga yang bisa dipercaya. Kalau LSM atau komunitas-komunitas tertentu, saya tidak merekomendasikan itu, karena boleh jadi ada selisih 2 menit, 3 menit, 4 menit dan seterusnya begitu. Jadi ini perlu dan penting untuk menjadi pengingat kita, terutama di rumah kita masing-masing. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dari keseluruhan ayat dan hadis tadi, ini hadisnya cukup panjang, di sini saya tuliskan. Kalau diringkas, waktu zuhur itu adalah ketika tergelincir matahari atau yang disebut dengan zawal. Waktu asar adalah ketika panjang suatu benda 1 kali panjang, di redaksi yang lain 2 kali panjang bendanya. Yang ketiga, waktu maghrib adalah ketika terbenam matahari. Waktu isya adalah ketika hilangnya awan merah atau mega merah atau syafaq. Yang terakhir, yang kelima, waktu subuh adalah munculnya fajar sodik. Jadi kalau diringkas dari ayat dan hadis-hadis yang banyak itu, ini kesimpulannya dan dirincikan menjadi, ini sayang ya Bapak Ibu, mohon maaf belum bisa kita tampilkan gambarnya. Ilustrasi dan visualisasi waktu sholat itu zuhur, ketika matahari persis di atas, bergeser dia sedikit saja, yang disebut dengan zawal atau zalat asyams, itu kira-kira 3, 4 atau 5 menit. Ketika sudah membentuk bayangan sedikit, maka itu disebut dengan waktu zuhur. Lalu bergeser matahari 1 kali panjang benda, masuk waktu asar, atau 2 kali panjang, lalu matahari terbenam, lalu matahari terus turun paling bawah. Ketika matahari berada di paling bawah, itu namanya titik nadir Bapak Ibu. Kalau kebalikan yang paling atas itu namanya titik zenit. Nah, itu kebalikan dalam astronomi. Lalu secara perlahan matahari akan terus naik
pelan-pelan ke arah timur, ketika menjelang muncul ke arah ufuk atau horizon di arah timur, itu disebut dengan waktu subuh atau waktu sholat fajar, yang ini nanti kita lihat bagaimana cara penentuannya begitu. Oke, kita lewatkan Bapak Ibu. Jadi intinya para ulama Bapak Ibu sepakat menyatakan atau menggunakan perhitungan dalam penentuan waktu-waktu sholat. Jadi ini tadi sudah kami bahas Bapak Ibu di pagi hari. Dalam masalah penentuan awal bulan itu ada perdebatan antara pakai hisab dan ru'yat. Tapi kalau dalam penentuan waktu-waktu sholat itu hari ini praktis tidak ada yang berdebat. Dalam menentukan waktu-waktu sholat itu pakai hisab atau pakai pengamatan secara langsung. Hampir semua masjid hari ini rasa-rasanya, bahkan saya yakin di Pekanbaru, rasa-rasanya tidak ada muazin di masjid atau di musola ketika mau azan maghrib, asar, subuh, zuhur itu melihat matahari dulu. Pasti saya yakin tidak. Itu pasti dengan menggunakan jadwal-jadwal waktu sholat yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan dan ulama. Intinya ulama dan ilmuwan sepakat menggunakan jadwal atau perhitungan waktu-waktu sholat. Kira-kira begitu. Oke. Nah, secara sederhana Bapak Ibu, bagaimana menentukan atau tata cara menentukan waktu-waktu sholat? Nah, ibu-ibu ini, izin saya tanya, macam manalah menentukan waktu sholat itu Ibu? Pertama, dengar azan dari masjid, oke, lewat. Yang kedua macam mana Ibu? Setelah itu macam mana? WA Dr. Lasri, gitu ya? Tanya, jam berapa masuk? Gitu. Nah, para ulama merincikan, pertama, urutan dan tata cara menentukan waktu-waktu sholat itu adalah observasi atau melihat langsung matahari. Itu yang pertama, sesuai dengan teks atau nas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah melalui informasi dan kumandang azan di masjid. Jadi kita yang berada di rumah atau tidak di masjid, kita sudah berhusnuzon Bapak Ibu bahwa azan yang dikumandangkan di masjid itu sudah tepat waktu. Karena itu pengurus, Pak Ketua, ini harus hati-hati sekali lagi, jangan sampai azan yang di masjid itu kecepatan. Ini ada cerita, ini pengalaman juga kami waktu kuliah dulu Bapak Ibu. Karena udah ngantuk kali dia, dicepatkan ya azan subuh itu begitu, biar tidur cepat ya. Ada itu cerita kawan-kawan gitu. Ada juga yang azannya pakai rekaman begitu dan seterusnya. Ini harus hati-hati. Karena itu biasanya kejadiannya di subuh. Ya, karena konsekuensinya besar. Kalau ada yang sempat sholat di rumah padahal belum masuk waktunya, sholat tidak sah gara-gara kita. Jadi itu berbahaya. Lalu yang ketiga adalah menggunakan jadwal-jadwal waktu sholat atau perhitungan waktu sholat yang sudah dihitung oleh pihak atau lembaga yang bisa dipercaya tadi. Lalu yang keempat adalah menggunakan alat-alat yang ada, alat-alat astronomi maksudnya. Salah satunya adalah ada namanya jam matahari. Nah ini, nanti Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke Medan, singgah ke kampus UMSU, di situ ada jam matahari, ada 2. Jam yang hanya berfungsi kalau ada sinar matahari. Di antaranya bisa menentukan waktu sholat zuhur dan asar. Ini metode penentuan awal bulan umat Islam di zaman Doeloe. Kira-kira begitu. Nah, jadi ini bisa nanti dipraktekkan. Sebenarnya ini di masjid kita juga bisa dipasang Ustaz, di depan situ kita pasang jam matahari, tapi ada perhitungannya, kemiringannya dan seterusnya. Nah, ini salah satunya. Kemudian dengan menggunakan perhitungan astronomis atau matematis, pakai ilmu ukur segitiga bola, pakai rumus bayang-bayang kiblat dan seterusnya. Nah, ini agak rumit lah, kira-kira begitu. Barulah kalau yang dari sekian yang kita sebutkan ini Bapak Ibu tidak ada, kita tidak mampu, barulah berlaku yang terakhir, apa itu? Ijtihad, alias sholatlah menurut keyakinan kita. Umpamanya kita berada misalkan di gunung atau di laut atau di daerah yang kita tidak punya informasi, setelah poin 1, 2, 3, 4, 5 ini kita tidak bisa mengupayakannya, sholatlah Bu, silahkan. Husnuzon kita ini udah masuk zuhur, ini udah masuk isya, katanya udah sholat, walaupun belum masuk waktu, karena kita sudah berupaya, itu tetap dikategorikan sah dan itu terhitung sebagai ijtihad. Nah, kira-kira begitu. Ya, alhamdulillah sudah ada. Langsung slide berikutnya. Oke, kita lanjut langsung ke waktu subuh, Ustaz. Masuk, biar cepat. Waktu subuh. Ya, ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi tadi kita ceritakan waktu subuh itu adalah ketika munculnya fenomena langit yang disebut dengan fajar sodik. Pertanyaannya, kapan fajar sodik itu muncul? Atau berapa derajat
posisi matahari itu di bawah ufuk, sebelum dia muncul ke garis ufuk. Ufuk itu Bapak Ibu, pemisah langit dan bumi, garisnya itu disebut dengan ufuk atau horizon. Matahari di bawah horizon atau ufuk itu berapa derajat yang disebut dengan munculnya fajar shodiq. Nah, selama ini ya, sebelum Muhammadiyah berubah kepada minus 18 atau belum menambah 8 menit, yang digunakan adalah minus 20 derajat. Artinya posisi matahari itu di bawah ufuk itu 20 derajat. Tetapi, nah ini dengan penelitian, dengan pengkajian yang mendalam, yang panjang, kami di Medan, di UMSU, di OIP UMSU itu melakukan riset waktu subuh ini hampir 7 tahun Bapak Ibu. Kemudian dari Pusat Astronomi UAD di Yogyakarta, lalu di Pusat Astronomi di ISRN di Jakarta, lalu di Surabaya Pak Sriatin Sodik, ahli falak Muhammadiyah juga, menyimpulkan intinya fajar shodiq sebagai tanda waktu subuh itu telah tiba bukan di minus 20 tetapi di minus 18. Matahari bukan di 20 derajatnya tapi di 18, agak dekat sedikit, naik sedikit. Nah, sehingga ini berkonsekuensi kepada jam waktu sholat subuhnya itu. Nah, ini kita lihat next. Jadi sederhananya begini, nampak ya mudah-mudahan. Jadi per 1 derajat itu, jadi ketika matahari bergeser naik ke atas 1 derajat, kalau dikonversi ke jam itu sama dengan 4 menit. Kalau 2 derajat berarti 8 menit. Kita berubah dari 20 ke 18 berarti selisih 2 derajat dikalikan 4 berarti sama dengan 8 menit. Itu artinya waktu sholat subuh kita harus ditambah 8 menit dari yang seperti selama ini kita gunakan atau seperti yang digunakan misalnya oleh Kementerian Agama atau oleh pihak-pihak yang lain. Jadi dalam 24 jam itu sama dengan 360 derajat. 1 jam itu sama dengan 15 derajat. 4 menit itu sama dengan 1 derajat atau 1 derajat sama dengan 4 menit. Maka 8 menit itu sama dengan 2 derajat. Nah, itu peralihan atau perbedaan minus 18 dan minus 20. Jadi awal waktu subuh kita selama ini adalah minus 20 derajat berubah menjadi minus 18 derajat. Jadi ini sudah keputusan tanfis Bapak Ibu. Harus diikuti oleh semua masjid-masjid Muhammadiyah. Ya, ini sekali lagi selain KHGT tadi Bapak-Bapak, dalam keputusan waktu subuh ini Majelis Tarjih pimpinan pusat juga sudah mewanti-wanti Pak, jangan ada sampai Masjid Muhammadiyah yang tidak mengikuti keputusan ini. Bukan memaksa, karena memang ini berdasarkan pengkajian yang lama dan mendalam. Sehingga kita beralih. Jadi ini saya misalkan, ini tadi saya sholat subuh di Pekanbaru. Nah, silakan Bapak Ibu sholat jam berapa tadi? Saya tadi cek dari jadwal waktu sholat online itu jam 5 lewat 5. Nih. Nah, tapi karena ada penambahan, saya sholatnya jadi 5.13 lewat juga tadi, 5.15 atau 5 berapa tadi itu. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kalau jadwal waktu sholat umum itu menetapkan jam 5 pas, kita harus undur menjadi jam 5 lewat 8 menit. Karena apa Bapak Ibu? Nah, secara organisasi itu seperti kita jelaskan tadi. Yang kedua, secara keilmuan itu sudah sangat kuat, yang otomatis secara syariat juga harus kuat. Itu artinya kuat. Artinya kalau umpamanya Bapak Ibu hari ini sudah meyakini keputusan Muhammadiyah, misalkan sholatnya bukan jam 5 tapi jam 5 lewat 8, tapi tiba-tiba entah kenapa Bapak Ibu malas, udahlah jam 5 lewat 5 lah biar cepat, itu tidak sah sholatnya. Lain cerita kalau dari awal sekali Bapak Ibu tidak meyakini perubahan ini, dari awal konsisten, pokoknya minus 20 derajat atau jam 5 aja, bukan minus 18, bukan jam 5 lewat 8 menit. Nah, itu lain cerita. Itu sudah keyakinan dari sejak awal, ijtihad sejak awal. Tapi kalau sudah kita yakini ada penambahan 8 menit atau minus 18 tapi tidak diindahkan, maka itu melanggar syariat, melanggar sains, dan secara otomatis kita dianggap belum melaksanakan waktu sholat. Nah, jadi berbahaya nih Bapak Ibu, harus hati-hati, harus konsisten. Karena ini adalah ibadah, maka tidak bisa main-main, tidak bisa kompromi Bapak Ibu. Ibadah itu harus berdasarkan dalil, berdasarkan ijtihad, dan berdasarkan ilmu.
atau sains. Dan ini yang dilakukan Muhammadiyah dalam setiap praktek dan putusan ibadahnya. Ini yang harus kita ikuti. Nah, kemudian dengan catatan Bapak Ibu, jangan sampai latah ya. Ini sengaja saya buat karena di Medan selalu begitu. Apakah perubahan penambahan 8 menit itu di semua waktu sholat? Tidak. Penambahan 8 menit itu Bapak Ibu hanya di waktu sholat subuh saja. Di jadwal-jadwal yang lain, zuhur, asar, maghrib, isya itu tidak ada penambahan. Sekali lagi, ini harus difahami. Nah, jangan pula nanti ditambah semua 8 menit. Tidak, hanya waktu subuh. Oke, lanjut. Next. Nah, mengapa Muhammadiyah melakukan kajian ini dan pada akhirnya merubah penentuan waktu subuhnya? Karena sudah terjadi perdebatan sejak lama. Jadi di seluruh dunia ini Bapak Ibu, waktu subuh itu berbeda-beda. Kalau kita di Indonesia, pemerintah minus 20, kita Muhammadiyah minus 18. Kalau di Mesir itu 19,5. Kalau di Arab Saudi itu minus 18 kalau saya tidak salah. Kalau di Yordania minus 18, ada negara juga minus 16, Malaysia minus 18 dan seterusnya. Jadi secara substansi ada perdebatan dan perbedaan di kalangan ulama sehingga Muhammadiyah mengkajinya gitu. Dan berikutnya sudah ada pengkajian yang panjang di Indonesia. Sebelum Muhammadiyah mengkaji, sudah ada lembaga-lembaga lain, pihak lain yang mengkaji dan hasilnya memang menyatakan tidak minus 20. Nah, karena itu Muhammadiyah berkeinginan menugaskan sejumlah perguruan tingginya untuk melakukan riset ini sehingga diputuskanlah minus 18 dengan alasan berdasarkan syar'i, berdasarkan observasi, hasil kajian dan beberapa negara sudah menerapkan. Lagi-lagi kita bukan yang pertama Bapak Ibu melakukan penambahan waktu subuh ini. Negara Malaysia sudah, Inggris sudah, Maroko sudah, negara-negara lain juga sudah begitu. Jadi sekali lagi ini Muhammadiyah bukan hanya sekedar ikut-ikutan tetapi dengan mengkaji secara mendalam. Kira-kira begitu. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi perubahan dari minus 20 derajat kepada minus 18 itu diantaranya dimotori oleh 3 lembaga ini. Ini yang ditugaskan secara resmi oleh pimpinan pusat, ISRN UHAMKA, Pastron UAD dan OIP UMSU. Nah, ini saya kami di Medan begitu. Jadi hasil, nah ini sebagai informasi, hasil dari ISRN UHAMKA itu mendapatkan minus 13. Pastron UAD itu tidak 20. Nah, begitu penjelasannya. Sedangkan kami di OIP UMSU itu 16,48. Dari Surabaya Pak Sriatin Sodik itu minus 18. Dengan berbagai perdebatan, perdiskusian dan seterusnya disimpulkan bahwa kita berubah untuk saat ini kepada minus 18. Nah, itu keputusan rapat yang cukup panjang waktu itu. Oke, lanjut, next. Jadi ini teksnya Bapak Ibu, ini SK Tanfisnya yang saya persingkat. Jadi SK Tanfisnya itu berisi mengubah dari minus 20 kepada minus 18, menetapkan minus 18, lalu menginstruksikan untuk mematuhi mengikuti keputusan ini dan diinstruksikan mensosialisasikannya begitu. Jadi ini juga menjadi tugas kita bersama. Kalau kami di Medan sudah relatif berjalan Bapak Ibu. Saya tidak tahu, tadi info Dr. Lasli sudah berjalan juga di Medan insya Allah. Dan menjadi problem itu saya Bapak Ibu di rumah. Kebetulan saya tinggal berjarak kira-kira mungkin 50 atau 100 meter, itu masjid umum katakanlah begitu, yang waktu subuhnya itu masih minus 20 derajat. Karena saya yang ikut meriset ini bertahun-tahun dan saya pun tahu jalan ceritanya, ya saya harus konsisten. Maka jalan keluarnya adalah saya selalu sholat fajarnya itu telat. Nah, kalau biasanya azannya itu kalau lama panjang sampai 6 menit, 7 menit, 8 menit, nah, bisa sholat sunat fajar. Tapi ada kalanya kalau azannya cepat langsung qomat begitu, ya mau tidak mau saya tidak ikut sholat sunat fajar begitu. Karena menurut saya itu belum masuk waktu subuh. Jadi sholat sunnah fajar itu sah dilakukan ketika masuk waktu subuh. Nah, nggak boleh sebelum waktu subuh masuk kita melaksanakan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh itu. Nah, itu. Jadi itu konsekuensi dari keputusan dari peralihan dari minus 20 kepada minus 18 ini. Oke, lanjut, next. Nah, ini Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya juga melakukan riset melalui penelusuran kitab-kitab manuskrip atau kitab-kitab kuno atau turos falak
dari berbagai literatur, baik tokoh ulama-ulama Arab maupun ulama-ulama Nusantara. Next, lanjut. Maka dapatlah kesimpulannya, ternyata Bapak Ibu, misalnya ini Jabir Al-Battani, dia ini meninggal tahun 929 Masehi, berarti 1000 tahun lebih yang silam. Beliau menetapkan ternyata waktu subuh itu sudah minus 18. Lalu ada ulama namanya Al-Biruni juga menetapkan 18. Lalu ada Az-Zarqali 1000 tahun yang silam juga menetapkan juga 18. Artinya keputusan atau minus 18 itu ternyata sudah menjadi pendapat para ulama kita di zaman dulu. Yang itu diperkuat dengan riset modern pada hari ini. Jadi sekali lagi, keputusan perubahan minus 18 itu sekali lagi berdasarkan riset yang kuat, bukan berdasarkan kesepakatan di meja rapat kita putuskan, tidak begitu, tapi dengan proses yang panjang di lapangan dan seterusnya. Jadi meriset waktu subuh itu Bapak Ibu, sekedar cerita, kami di Medan itu meriset waktu subuh itu ya berarti sebelum waktu subuh. Jadi kami melakukan penelitian itu di Pantai Cermin, dia harus di Pantai Barat Bapak Ibu. Ada kalanya di Barus, Tapanuli Tengah nama daerahnya itu. Jadi berangkat risetnya itu harus jam 3 malam. Jadi harus datang dulu ke observatorium, menginap jam 9, tidur, baru sholat, nanti baru berangkat. Begitulah sepanjang tahun itu. Jadi perjuangannya berat Bapak Ibu. Maksud saya, sudah begitu beratnya kami melakukan riset, kalau Bapak Ibu nggak mau ikut, udah payah lah itu, kira-kira gitu. Udah capek juga merisetnya Pak. Karena risetnya di pinggir laut, sampai saya kena apa namanya itu, mabuk laut itu, pening apa mual begitu. Nah, itu berat perjuangannya itu. Alhamdulillah sekarang sudah diputuskan, sekali lagi Muhammadiyah sudah menetapkan minus 18. Lanjut. Ini juga dari ulama-ulama Nusantara menetapkan ada yang minus 19, ada yang minus 18 begitu. Artinya tidak ada yang menetapkan minus 20, kira-kira begitu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini sekedar pengetahuan lagi Bapak Ibu, saya tidak tahu kita di Pekanbaru ini ada tidak jadwal sholat abadi Bapak Ibu. Ada ya nampaknya ya. Kalau kami di Medan banyak, dan inilah yang kami dalam tanda petik kritisi. Intinya Bapak Ibu, jadwal sholat abadi itu tidak ada. Nah, kalau bercanda-bercanda kami di Medan, nggak ada yang abadi di dunia ini, kira-kira begitu. Nah, jadi jadwal sholat abadi itu sesungguhnya tidak bisa digunakan lagi pada hari ini. Jadi jadwal-jadwal waktu sholat abadi di Medan yang sudah kami riset Bapak Ibu, ternyata selisihnya itu bisa sampai 5-6 menit. Lebih cepat, terlalu cepat. Nah, jadi azan kita sekarang 5-6 menit kemudian masjid yang lain yang sudah pakai jadwal modern itu baru dikumandangkan azan. Selisihnya ada 5-6 menit, dan itu tentu tidak pas dengan peredaran matahari sebagai penentu waktu sholat itu. Nah, jadi dalam penentuan waktu-waktu sholat itu, variabel dalam menentukan waktu sholat ini banyak Bapak Ibu. Inilah dia ada lintang, ada bujur, ada deklinasi matahari, ada equation of time atau perata waktu, dan seterusnya. Nah, ini yang kita ceritakan tadi Ustaz Lasri. Ini harus di pelatihan ini. Kalau kita cakapkan di sini kurang pas, karena terlalu panjang dan rumit. Nah, kira-kira begitu. Nah, next, lanjut. Jadi kalau kita lihat penyebab perbedaan jadwal waktu sholat itu adalah karena perbedaan koordinat lintang dan bujur. Jadi yang jadi persoalan jadwal sholat abadi itu Bapak Ibu, dia tidak jelas, tidak ada keterangan jadwal waktu sholat abadi ini digunakan untuk lintang dan bujur mana. Sedangkan di sini lihat, lintang dan bujur itu per 1 derajat, dia itu berlakunya itu di radius 28 km. Jadi umpamanya kalau ada jadwal sholat abadi, dihitung berdasarkan lintang di masjid kita ini, sekian-sekian. Maka wilayah keberlakuan itu hanya di radius 28 km, utara, timur, barat, selatan. Kalau sudah lewat itu berarti waktu sholatnya sudah bergeser, bisa bergeser sekian detik, sekian menit. Nah, jadi kita harus tahu, dan memang kita tidak tahu jadwal waktu sholat itu digunakan untuk daerah mana. Nah, itulah makanya jadwal sholat abadi itu tidak direkomendasikan. Kira-kira begitu. Lanjut, Ustaz. Lalu ini contohnya lagi perbedaan deklinasi matahari. Ini misalnya kita membuat perbedaan deklinasi matahari itu maksud kemiringan matahari untuk kita mengukur waktu sholat. Nah, gitulah sederhananya. Jadi untuk tahun 92-95 ini sekian, tahun 2015 sampai 2018 sudah berubah. Nah, ini. Jadi salah satu unsur penting penentuan waktu sholat itu deklinasi. Deklinasi itu sifatnya harian. Nah, ini karena sudah dirata-ratakan begini, ada selisih ini.
ada yang 3 detik, 4 detik, ada sekian menit. Itu baru hanya beberapa tahun. Bagaimana kalau jadwal waktu sholat abadi itu sudah 50 tahun, sudah 100 tahun? Itu bisa selisih, itulah dia seperti di Medan 5, 6, 7 menit. Kira-kira begitu. Jadi tentu kita tidak bermaksud tidak menghargai jadwal waktu sholat itu, abadi itu, tapi karena sudah ada perhitungan yang modern, yang lebih akurat, maka sebaiknya kita menggunakan perhitungan yang terkini. Bahwa jadwal waktu sholat abadi itu adalah ijtihad di masa itu. Kaidah fikih mengatakan al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad yang lama tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Artinya penetapan waktu sholat di zaman dulu itu sudah benar. Karena itulah yang memungkinkan, itulah sarana yang ada, itulah teknologi yang memungkinkan dan seterusnya. Tapi karena hari ini teknologi sudah berkembang, peredaran matahari itu sudah bisa dikaji secara teliti, maka mau tidak mau kita harus menggunakan jadwal sholat yang terkini dan tidak menggunakan yang jadwal sholat abadi. Next, lanjut. Jadi ini juga Bapak Ibu sekedar wawasan. Jadi menentukan zuhur kalau mau dimasukkan ke rumus ini, zuhur itu adalah ketika kulminasi atau zawal tadi 90 dikurang kemiringan matahari tadi. Asar itu ini ada tambah 1 dan ada tambah 2 atau tambah 2. Itulah tadi konsekuensi dari hadis Nabi tadi gitu. Maghrib itu ketika matahari di bawah ufuk barat itu 1 derajat. Isya itu minus 18, subuh itu minus 20 atau minus 18. Nah, saya salah tulis ini Bapak Ibu, seharusnya minus 18. Syuruk itu ketika matahari di bawah di posisi timur minus 1 derajat. Ihtiyat 2 sampai 4 menit. Nah, ini juga menjadi perdebatan. Di jadwal sholat abadi itu kita tidak tahu ihtiyatnya berapa menit, nggak ada yang tahu kita. Nah, itu hanya pembuatnya yang tahu. Karena itu sekali lagi itu tidak direkomendasikan. Itu barangkali Bapak Ibu materi kita yang pertama tentang waktu sholat. Selanjutnya kita lanjut sudah lanjut tentang arah kiblat. Nanti jika ada yang mau ditanyakan setelah ini saja, kita kejar waktu tentang yang kiblat, Ustaz. Nah, yang kedua bahasan kita tentang arah kiblat, Bapak Ibu. Jadi sama halnya juga dengan masuknya waktu sholat, menghadap kiblat juga adalah syarat untuk sahnya sholat. Lanjut saja, Ustaz. Menghadap kiblat adalah syarat untuk sahnya sholat. Artinya, kalau kita sholat tidak menghadap ke bangunan Ka'bah atau ke kiblat, maka sholat kita tidak sah. Karena menghadap kiblat juga disebut dengan syarat. Nah, kiblat sendiri makna aslinya adalah jihah dan muqabalah. Jadi orang Arab itu biasanya kalau marah sama anaknya kecil, anaknya lasak berjalan ke sana kemari nggak bisa diam, biasanya mamanya marah. Ya ibni, aina kiblatuka? Anakku, kemana kau menghadap? Nggak bisa diam. Nah, itu maksudnya kiblah itu kita menghadap apa? Menghadap ke bangunan Ka'bah. Nah, kira-kira begitu. Ka'bah sendiri adalah bangunan berbentuk kubus yang menyatu atau menjulang tinggi, menyatu sisi depan dan sisi belakangnya. Al-azmun nati inda multaqa as-sabiq wal qadam. Jadi orang-orang Arab dulu kalau melihat bangunan yang kotak begini, tegak, ada tiang belakang depan lalu ada tiang begini, nah itu mereka menyebutnya dengan Ka'bah. Itulah maka disebut Ka'bah itu dengan Al-Ka'bah. Nah, kira-kira begitu. Dan arah kiblat itu maknanya adalah jarak terdekat yang melewati atau melintasi kota Makkah atau Ka'bah berada. Jarak terdekat. Nah, jadi kalau di posisi masjid kita ini, jarak terdekat menghadap ke bangunan Ka'bah itu kemari, ke belakang, di posisi saya atau di hadapan Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu menghadap ke belakang, ditarik garis lurus, kena juga itu bangunan Ka'bahnya. Sama, ini makanya ada main-main atau teka-teki. Begini, mana lebih sah diterima sholatnya? Bapak sholat menghadap ke belakang sana. Satu lagi ada bapak yang lain menghadap ke sana. Sana selatan atau Pak? Nah, mana yang lebih logis, Bu? Sholat menghadap ke sana, ke belakang, atau yang ke samping sana? Hah? Ke belakang. Karena kiblat itu adalah menghadap ke bangunan Ka'bah. Kalau kita jalan terus ke belakang, tetap kena Ka'bahnya. Tapi kalau kita sini begini-gini aja, nggak kena Ka'bahnya. Itu. Tapi
kiblat yang dimaksud dalam hal ini adalah jarak yang terdekat melewati bangunan Ka'bah atau Makkah. Maka inilah dia ke depan yang paling dekat. Nah, itu makna menghadap kiblat atau Ka'bah. Ini bisa menjadi apa juga kalau memang kebetulan ada pula nanti, saya belum pernah lihat Bapak Ibu. Kalau ada yang sholat menghadap ke belakang gitu, mau laga ilmu dia, udah biarkan aja lah begitu. Mungkin itu dia pemahamannya, Allah alam gitu. Oke, lanjut. Nah, ini dalilnya. Dalil tentang kiblat itu kuat sekali Bapak Ibu, surat Al-Baqarah 144, 149, 150, dan dari sejumlah ayat ini ulama menyatakan, misalnya ini Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahidnya menyatakan ittafaqa al-muslimun ala anna tawajjuha nahwa al-bait syartun min syuruti sihhatis shalah. Ada yang tinggal sholahnya. Jadi umat Islam sepakat bahwa menghadap ke bangunan al-bait, maksudnya Baitullah atau Ka'bah, adalah salah satu syarat untuk sahnya sholat. Jadi ini tidak bisa main-main Bapak Ibu. Jadi harus bertanggung jawab kita terhadap arah kiblat ketika kita hendak melaksanakan sholat. Mohon jangan diikuti gaya orang Medan Bapak Ibu ya. Udahlah, Allah itu maha tahu, sholat aja lah gitu. Nah, gak bisa begitu. Iya kalau Allah mau tahu, kalau nggak mau tahu macam mana nanti. Nah, itu. Karena konsekuensinya tidak sah dan tidak sah karena disebut dengan syarat. Nah, kira-kira begitu. Lanjut, Ustaz. Nah, ini sekedar wawasan Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh. Nah, coba bayangkan, ternyata Bapak Ibu, rukun-rukun Ka'bah itu dia menuju ke arah-arah yang strategis atau menuju ke benua yang ada. Rukun Iraqi, kalau ditarik garis lurus dia menuju ke benua Eropa. Rukun Syami ke benua Amerika. Rukun Yamani ke Yaman, ke benua Afrika. Rukun Hajar Aswad ke Asia, ke tempat kita. Jadi kita sholat ini kalau pas betul 100%, ditarik garis lurus maka akan kenalah ke Hajar Aswad. Inilah hebatnya, luar biasanya Ka'bah itu, mewakili seluruh wilayah yang ada di permukaan bumi. Lanjut, next. Jadi ini bisa dilihat. Nah, jadi Ka'bah itu Bapak Ibu berada di tengah-tengah dunia. Kita lihat peta dunia ini. Berada di tengah-tengah. Jadi kalau kita tarik dengan sejarah mengapa arah kiblat itu dialihkan dari Baitul Maqdis ke Baitullah, dari Palestina ke Arab Saudi atau ke kota Makkah sekarang. Salah satunya ini. Sekarang dengan berada di sini, berada di tengah-tengah dunia. Jadi seluruh umat Islam dari seluruh penjuru bumi itu dia adil, nggak ada yang terlalu jauh, nggak ada yang terlalu dekat. Macam mana kira-kira kalau repotnya nanti kalau umpamanya Ka'bah itu diletakkan Allah di Australia? Jauhnya orang Amerika itu naik haji, berapalah ongkosnya itu, kira-kira begitu. Jadi ini hikmahnya. Hikmah yang lain Bapak Ibu, ternyata dalam kajian geologi, ilmu kebumian, di Palestina itu, di Baitul Maqdis itu, lebih mungkin terjadinya gempa dibanding dengan area Ka'bah sekarang. Walaupun di Palestina, di Baitul Maqdis itu sampai hari ini belum pernah terjadi gempa. Tapi potensinya lebih mungkin terjadi di situ ketimbang di posisi Ka'bah sekarang. Di posisi Ka'bah sekarang nyaris itu tidak mungkin terjadi gempa. Jadi artinya apa? Apa jadinya nanti umpamanya Bapak Ibu? Kalau suatu saat nanti di area Ka'bah itu terjadi gempa, hilang Ka'bah itu. Macam mana kita menghadap? Nah, ini perdebatan. Kita menghadap ke bangunan Ka'bah. Kalau bangunan tidak ada, menjadi wajib sholat atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Nah, ini kan jadi pertanyaan, dan itu secara ilmiah peluang untuk bahwa Ka'bah itu hilang dari posisinya sekarang itu nyaris tidak mungkin. Nah, itu salah satu hikmah dialihkannya arah kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Baitullah, dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain. Nah, poin yang perlu diingat dan dicatat Bapak Ibu, lihat ini. Jarak rata-rata dari Ka'bah ke tempat kita di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu rata-rata 8.000 sampai 13.000 kilometer Bapak Ibu. Artinya peralihan bergesernya atau salahnya arah kiblat kita 1 derajat saja, maka larinya dari bangunan Ka'bah itu adalah berapa nih Bu? 111 kilometer. Sekali lagi 111 kilometer, bukan 100 meter. 1 derajat itu tipis Bu ya. Kita tahu kan ada busur 90 derajat, punya anak TK atau SD itu 1, 2, 3. Bergeser kita sholat, sikit aja begini, maka larinya dari bangunan Ka'bah itu sudah mencapai 111 km. Itu 1 derajat. Macam mana kalau sudah 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, dan seterusnya, sudah lari entah kemana-mana itu. Nah, jadi ini bisa menjadi introspeksi bagi kita Bapak Ibu. Boleh jadi
kenapa doa-doa kita selama ini lambat terkabul atau tidak terkabul? Boleh jadi ketika sholat kita tidak persis menghadap ke bangunan Ka'bah. Sepele kita, terutama di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah ini saya ulang lagi, selalu saya sampaikan di Medan, tidak bermaksud menakut-nakuti Ibu ya. Jangan sampai Ibu-ibu, Bapak-bapak, kita hidup di rumah kita itu berpuluh-puluh tahun sampai beranak cucu, kira-kira begitu, tapi kita tidak tahu, tidak yakin arah kiblat di kamar kita itu, di rumah kita itu persis tidak menghadap ke bangunan Ka'bah. Jangan-jangan lari sekian derajat yang kita tidak tahu atau tidak mau tahu atau kita sepele. Padahal di awal tadi kita sudah sepakat, ulama sepakat menyatakan menghadap kiblat ketika sholat itu adalah syarat untuk sahnya sholat. Nah ini mohon masing-masing kita bertanggung jawab Bapak Ibu di rumah kita masing-masing. Kalau yang di masjid, masjidnya, di kantor, di kantornya bertanggung jawab dan seterusnya. Karena sekali lagi ini adalah ibadah. Paling tidak minimal kita sehari semalam itu 5 kali kita menghadap ke bangunan Ka'bah. Kalau nggak pernah pas, macam manalah rasanya itu. Nah berikutnya kita lihat ini untuk lebih menakut-nakuti Bapak Ibu lagi gitu. Kalangan ulama menyatakan jika kita berada di area Ka'bah, Masjidil Haram, maka wajib menghadap ke bangunan fisik Ka'bah. Kalau nanti Bapak Ibu sedang haji atau umroh, ketika sholat di Masjidil Haram, ini Ka'bah misalnya, ketika sholat wajib hukumnya kalau ditarik garis lurus kena bangunan Ka'bah. Kalau mereng sedikit nggak kena, tidak sah sholat Bapak Ibu. Ini pendapat ulama, jumhur ulama, sudah saya ringkas. Khusus tentang arah kiblat ini sudah saya tulis juga bukunya secara khusus. Yang kedua, ini pendapat yang fleksibel. Jika berada jauh dari bangunan Ka'bah, misalnya kita lah di Pekanbaru ini, maka cukuplah ini dalam bahasa para ahli fikihnya jihah dan isobatul Ka'bah. Serta merta menghadap saja. Misalnya tiang yang pas di depan saya ini Bapak Ibu, ketika saya sholat ditarik garis lurus kena, itu namanya ainul Ka'bah, menghadap ke bangunan fisik Ka'bah. Tapi kalau saya sholat mereng sedikit, nggak persis kena dia, nyerempet sikit aja atau lari sikit aja, ini disebut dengan jihah atau isobah dan ini masih sah. Artinya dengan pendapat yang kedua ini, kalau ibu sholatnya tidak terlalu persis ke arah kiblat, lari misalkan 1 atau 2 derajat, itu masih sah dan masih boleh. Itu pendapat kedua. Tapi ini di kalangan Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, wajib menghadap ain Ka'bah, baik itu berada jauh dari bangunan Ka'bah apalagi dekat. Kalau tidak maka sholatnya tidak sah. Ini keras, ini ekstrim. Ini teksnya Imam An-Nawawi mengatakan annas sahiha indana annal wajiba isabatu ainil Ka'bah. Lanjutannya ini yang enggak saya masukkan, wa illa batalat salatuhu. Jadi yang sahih menurut kami dalam mazhab Syafi'i bahwa yang wajib itu adalah menghadap ke bangunan fisik Ka'bah, baik kita berada dekat atau jauh dari bangunan Ka'bah. Kalau tidak maka sholatnya tidak sah. Jadi kami di Medan, di OIP UMSU, Bapak Ibu, ikut pendapat ini. Kenapa? Ilustrasinya begini, Bapak Ibu. Makanya lagi-lagi saya undang Bapak Ibu datang ke Medan untuk melihat simulasi benda-benda langit. Jadi, salah satu program kami di OIP UMSU itu, Bapak Ibu, itu mengamati benda-benda langit dengan menggunakan teropong atau teleskop. Jadi kalau melihat Jupiter, Saturnus, nebula, galaksi, bintang-bintang, rasi bintang, itu kira-kira bahasanya itu sudah main-mainan kami tiap malam Bapak Ibu. Dan jarak benda-benda langit itu jaraknya itu ribuan kilometer. Bulan saja Bapak Ibu dari planet bumi kita ke bulan itu jaraknya 40.000 kilometer. Ka'bah ke tempat kita tadi maksimal hanya 13.000 kilometer. Nah benda langit yang lebih jauh itu dan semuanya berjalan berputar itu bisa kami tangkap Pak, citranya, gambarnya, persis, presisi. Jaraknya ribuan kilometer jauh, puluhan ribu kilometer. Artinya benda langit yang lebih jauh saja bisa ditangkap citranya dengan teleskop, apalagi kalau hanya hendak menghadap ke bangunan Ka'bah yang jaraknya hanya 13.000 kilometer maksimal, dan ditambah lagi Ka'bahnya itu kalau bahasa Medannya ontok dia, nggak kemana-mana Ka'bahnya, diam saja begitu. Ada banyak teknologi yang bisa
kita gunakan untuk memersiskan arah kiblat atau arah Ka'bah ketika kita sholat. Itulah makanya saya pribadi selama mampu dengan tim kami di OIP UMSU, bahwa apapun ceritanya, siapapun kita, dimanapun kita, apalagi orang Muhammadiyah, harus ketika sholat harus menghadap ke bangunan Ka'bah. Titik. Kira-kira begitu. Lalu solusinya, ini lanjut. Sebelum ke alat-alatnya ini. Nah, di kalangan ahli fikih, kalau tadi saya tanya macam mana menentukan waktu-waktu sholat, itu yang tadi. Yang kedua ini bagaimana menentukan atau ijtihad arah kiblat. Jadi nanti Bapak Ibu kalau pergi kemana-mana, ya, atau camping, atau jalan-jalan, atau kemana, ketika menentukan arah kiblat juga harus hati-hati. Jangan tadi itu, udahlah, gitu. Udah kerah manis saja lah, kira-kira begitu. Termasuk juga di rumah, jangan ikut orang Medan lagi Bu ya. Misalkan ada tamu, kemana arah kiblat Bu? Ke sana, arahkan jendela sedikit, geser ke kanan sedikit kan. Kemana itu maksudnya itu gitu kan. Atau menentukan arah kiblatnya di rumah pakai rasa-rasa. Masjid Nurul Yakin ini ke sini, berarti di rumahnya kayaknya gini nih. Pakai rasa-rasa deh itu, nggak bisa begitu. Kalau itu salah berarti tidak sah. Jadi ibadah itu harus berdasarkan ilmu, bukan rasa-rasa. Nah, ilmu dalam menentukan arah kiblat yang pertama, kita harus berpatokan kepada mihrab atau masjid yang dibangun oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipastikan di Pekanbaru tidak ada, di Indonesia secara umum tidak ada. Ini berdasarkan urutan dalam kitab-kitab fikih. Yang kedua, berpedoman kepada alam, matahari, bintang dan lain-lain. Dengan matahari nanti di bawah kita jelaskan. Dengan bintang, Bapak Ibu pernah nggak melihat di malam hari itu ada bintang Orion, 3 bintang yang sejajar? Ada? Nah, itu bisa dijadikan panduan arah kiblat. Garis 1, 2, 3 itu dia menghadap ke sana. Itu jadi panduan arah kiblat orang-orang dulu. Nah, itu kalau malam. Kalau siang nanti dengan menggunakan matahari dan lain-lain. Artinya para ulama menyatakan ijtihad arah kiblat itu yang kedua adalah berpedoman kepada alam. Yang ketiga, menggunakan alat-alat yang ada, baik klasik atau modern. Nanti di bawah kita tunjukkan. Yang keempat adalah bertanya, tapi dengan catatan bertanya kepada yang tahu tentang arah kiblat. Nah, ini juga jadi kearifan bagi kita. Kalau bertamu kemana saja, kalau mau sholat jangan dilantak saja, tanya dulu, pastikan ini arah kiblatnya Pak, Bu, dan seterusnya. Baru kalau poin 1, 2, 3, 4 ini tidak kita dapatkan, tidak bisa diupayakan, maka sholatlah ke arah mana saja. Insya Allah tetap sah, walaupun kebetulan itu tidak tepat arah kiblatnya. Sehingga di sini ada semacam teka-teki lagi di kalangan fikih. Kalau misalkan ada 2 orang bapak nanti ya, jalan-jalan ke gunung, ijtihad arah kiblatnya berbeda. Menurut bapak yang satu ke sana, enggak, menurutku ke sana katanya. Maka dalam kondisi ini 2 orang ini yang ijtihad arah kiblatnya berbeda, tidak disunnahkan sholat fardu berjamaah. Ya karena ijtihadnya berbeda. Menurut yang ini enggak sah, menurut ini enggak sah, maka enggak boleh berjamaah. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, adakah sholat fardu yang tidak disunnahkan berjamaah? Ada, kisah bapak ini, kira-kira begitu. Nah, ini. Oke, lanjut. Nah, ini lagi-lagi untuk pelatihan nanti Ustaz ya. Ini perhitungan. Jadi dalam menentukan kiblat itu, ini titik A ini adalah posisi kita berada. Titik B ini posisi Ka'bah. Titik C ini kutub utara. Inilah yang kita hitung. Karena kita berada di planet yang bulat. Paling tidak saya berpaham bumi ini bulat. Kalau ada Bapak Ibu yang berpaham datar, saya nggak ikut-ikut. Berarti nggak usah kita jelaskan ini. Gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi sehingga berlakulah ilmu ukur segitiga bola. Inilah proses perhitungannya. Panjang. Lanjut aja. Lalu bayang-bayang kiblat. Jadi setiap hari posisi matahari itu Bapak Ibu di jam-jam tertentu dia akan membentuk bayang-bayang kiblat. Hari ini kalau kita hitung, misalkan jam 3 tadi kita tegakkan tiang. Di jam sekian sesuai hasil perhitungan itu menuju ke arah kiblat. Besoknya jamnya berubah lagi. Nah, itu disebut dengan bayang-bayang kiblat yang itu berdasarkan ayat Al-Qur'an juga. Lanjut, next. Nah, ini Bapak Ibu. Yang ini saya sangat mohon diingat, dihafal dan diterapkan sepanjang tahun. Ini adalah cara yang paling mudah, paling murah, paling akurat. Yaitu momen namanya Rosdul Kiblat atau ketika momen matahari melintas di atas Ka'bah. Jadi dalam setiap tahun matahari itu kan bergerak dari titik balik utara ke titik selatan setiap tahun. Satu kali matahari akan melintas di atas Ka'bah ini di tanggal 27 atau 28 Mei. Silakan dicatat jam 16.18.
Yang kedua, setiap tanggal 15 atau 16 Juli jam 16.27. Ini filenya nanti saya tinggal ke Ustaz Lasri, bisa diminta nanti Bapak Ibu. Jadi intinya kita yang terdekat ini berarti nanti di Mei ya, Mei nanti Bapak Ibu jam 16.18 tanggal 27 atau 28 tinggal tegakkan tiang lurus begini. Yang lebih bagus lagi bandul, seperti yang di gambar sebelah ini. Ini gambar yang ada di OIP UMSU di Medan, di tempat saya Bapak Ibu. Jadi ketika jam 16.18 jatuhnya bayangan nanti kalau kita tegakkan begini, bayangannya nanti ke sana, tapi arah kiblatnya adalah kebalikannya ke sana. Dah, selesai urusan. Akurasinya 99% akurat. Karena waktu itu di jam 16.18 itu saat bersamaan di Ka'bah itu matahari berada di atas Ka'bah jam 12.18. Maka jatuhnya bayangan di mana saja dalam radius 90 derajat, salah satunya di Pekanbaru. Kalau kita tegakkan tiang tegak lurus, maka jatuhnya bayangan kebalikannya itu adalah arah kiblat. Ini saya kira pesan yang harus diikuti. Harus Bapak Ibu, ini silahkan dipraktekkan nanti di rumah masing-masing. Digaris nanti, dari bayangan itu digaris, baru tarik ke dalam. Baru bayangkanlah macam mana sholat selama ini. Sudah pas, agak lari sedikit atau bagaimana. Ini pesan sangat penting. Boleh juga ini untuk meng-cross check masjid kita ini, Pak Ketua. Mohon izin Pak Ketua, kalau lari dan salah, sudah pas ya? Oh iya, ya. Ya. Miring. Ya udah, ya. Baik Pak, saya tangkap. Jadi saya kalimat Betty dan Kerah Manis apa tadi tak setuju saya Pak. Tadi sudah sepakat kita di awal. Jadi kalau betul dari Kementerian Agama itu saya berhusnuzon itu sudah betul Pak. Kalau saya berhusnuzon sudah betul. Karena kami di Medan juga setiap hasil pengukuran kiblat itu selalu ditembuskan ke Kementerian Agama dan ditembuskan ke pusat. Jadi ini kontribusi kita juga begitu. Maksud saya tadi saya mau bilang ini Pak. Praktekkan saja yang ini nanti di halaman tanggal 27 28 Mei. Kalau berbeda dengan yang bayang matahari tadi berarti arah kiblat kita ini salah. Tapi kalau pakai alat mungkin alatnya mungkin bisa error mungkin lain-lain. Kalau ini pakai matahari nggak ada pengaruh apa-apa dia Pak. Jadi nanti silahkan dicek kalau larinya sedikit saja mungkin 1-2 derajat mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau sudah sampai 5, 6, 7 derajat saran saya karena kita orang Muhammadiyah wajib digeser ini Pak. Nggak ada cerita kira-kira begitu. Karena yang sekali lagi ini adalah ibadah dan kita bertanggung jawab kepada jamaah gitu. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu waktu. Nah, ini alat-alat yang bisa kita gunakan. Ini adalah alat-alat modern Bapak Ibu. Ini nanti kalau mau nengok barangnya, macam mana mempraktekannya, menggunakan, silahkan nanti datang ke Medan Bu ya, ditunggu di Medan insya Allah. Kita di Medan ada observatorium Mufalak, ada ratusan alat-alat astronomi yang klasik maupun yang modern, bisa melihat simulasi alam semesta dan paling utama bisa meneropong benda langit Bapak Ibu. Bisa melihat matahari yang asli, bukan matahari yang punya Cina itu, bukan. Asli. Mau melihat macam mana bintik matahari, macam mana melihat galaksi, itu bisa nanti datang ke Medan. Insya Allah terbuka. Oke, kita lanjut. Next, set. Lanjut. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, kompas Bapak Ibu. Tadi saya cek, jadi ini langsung. Silahkan buka Bapak Ibu kompas HP yang di Androidnya, yang ada tampilan kompas ini. Jadi tinggal arahkan, kalau di Pekanbaru ini 293, tadi saya cek. Kalau di Medan 292. Letakkan saja HP-nya ini, putar sampai angkanya itu menunjukkan ke angka 293, nanti begini posisinya itu. Berarti arah kiblatnya begini. Dah, selesai urusan. Tapi sekali lagi, kompas ini hanya direkomendasikan untuk pribadi. Tidak untuk masjid, musola, lapangan, kantor, dan lain-lain. Karena, ini lagi-lagi, kompas ini, kita di OI UMSU ada puluhan alat untuk menentukan arah kiblat. Kompas ini adalah yang akurasinya paling rendah Bapak Ibu. Jadi tidak direkomendasikan. Tapi itu jauh lebih baik daripada yang pakai rasa-rasa tadi, agak-agak tadi. Kira-kira begitu. Jadi sudah dapat Bapak Ibu? Itu di luar langsung ada aplikasi kompas dipicit, langsung diputar sampai keluar angka 293. Posisinya nanti begini Bu.
Posisi HP-nya itu begini nanti. Jadi arah kiblat ini, bukan panahnya yang di dalam, yang warna merah. Panah warna merah itu hanya menunjukkan ke arah utara. Dah. Untuk pribadi, untuk di rumah itu bisa dan boleh dipraktekkan. Kalaupun lari itu hanya 1, 2, 3 derajat, nggak pala sampai lebih itu. Nah, itu. Oke, lanjut lagi. Ini rasi bintang Orion, ini kita lewatkan yang saya ceritakan tadi. Lanjut lagi. Kesimpulan Bapak Ibu, yang terakhir, menghadap kiblat atau Ka'bah adalah syarat untuk sahnya sholat. Setiap muslim bertanggung jawab dalam membersihkan arah kiblatnya ketika sholat di mana saja, terutama adalah di rumah kita masing-masing. Paling tidak inilah yang perlu kita upayakan Bapak Ibu, dengan menggunakan alat tadi, dengan rostul kiblat tadi, atau memanggil pihak Kementerian Agama. Karena kita di Muhammadiyah belum ada kader, belum ada pakar, panggillah dulu dari luar gitu kan. Yang tadi Ustaz boleh ditindaklanjuti, yang mengirim kader ilmu falak nanti biar ada kader dan seterusnya. Karena sekali lagi ini kaitannya adalah dengan ibadah yang tidak bisa main-main atau sepele dan seterusnya. Ini barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, ada maslahat, ada wawasan yang diambil dari tabligh akbar kita pada hari ini. Mohon maaf atas segenap kekurangan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Al-kamal lillahi wahdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.